firman Tuhan di tengah ibadah, atau bisa juga dikatakan sebagai pengantar khotbah, kira-kira begitu. Artinya kalau epistel itu surat kiriman Rasul Paulus lah kepada jemaat di Kolose, kepada jemaat di Filipi, dan yang lain sebagainya. Surat-surat kiriman, epistel Paulus, apostol Paulus mengirimkan surat-surat kepada jemaat-jemaat. Ini sering dibacakan menjadi pengantar khotbah. Ada juga namanya Evangelium, itu Injil, kabar baik, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu biasa sudah dibacakan di liturgi ibadah kita yang masih kita pertahankan sampai sekarang ini. Tadi sudah kita baca epistel pengantar firman Tuhan dari Ibrani pasal 3 ayat 1 sampai 6, yaitu surat-surat Paulus, surat-surat rasul, yang tentunya pada saat ini tema atas kita sesuai dengan hari kemerdekaan. Kita mengambil tema kemerdekaan dari kutuk dan dosa. Tema firman Tuhan atas kita, kemerdekaan dari kutuk dan dosa. Efesus 5 ayat 17. Kita akan membacakan firman Tuhan dari Yeremia pasalnya yang ke-15 ayat 1 sampai dengan 4. Bapak Ibu boleh menyimak, saya akan membacakan buat kita semua demikian firman Tuhan. 1 Yeremia 15 ayat 1 sampai dengan 4. Demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman kepadaku, sekalipun Musa dan semua berdiri di hadapanku, hatiku tidak akan berbalik kepada bangsa ini. Usirlah mereka dari hadapanku, biarlah mereka pergi. Dan apabila mereka bertanya kepadamu, kemanakah kami harus pergi? Maka jawablah mereka, beginilah firman Tuhan. Yang ke maut, kemautlah. Yang ke pedang, pedanglah. Yang ke kelaparanlah. Dan yang ketawananlah. Aku akan menerangkan atas mereka 4 hukuman, demikianlah firman Tuhan. Pedang untuk membunuh, anjing-anjing untuk menyeret-nyeret, burung-burung di udara dan binatang-binatang di bumi untuk memakan dan menghabiskan. Dengan demikian, aku akan membuat mereka menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi, oleh karena segala apa yang dilakukan Manase dan Hizkia Raja Yehuda di Yerusalem. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, yang merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Dengan demikian kita mempermuliakan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi saya katakan tema kita adalah kemerdekaan dari kutuk dan dosa. Ngeri Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau dalam firman Tuhan seperti ini terjadi atas kehidupan kita Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tuhan dan didefinisikan kira-kira begini Bapak Ibu kasih Tuhan, pengantara yang menyampaikan hukum Taurat dan yang menuliskan kitab Pentateuch, yaitu 5 Taurat, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, ditulis oleh Musa, tokoh yang paling besar. Dan yang kedua ada Samuel, yang artinya tangan Tuhan, tangan Allah. Dialah yang mengurapi Saul dan Daud menjadi hakim dan nabi atas bangsa Israel. Tokoh yang segani yang bisa membela ataupun menyelamatkan, dia menjadi pendoa, penyampai permohonan kepada Tuhan. Itulah tokoh tentang Musa dan Samuel. Dan apabila mereka bertanya kepadamu, kemana kalian harus pergi? Maka jawablah mereka, beginilah firman Tuhan. Yang ke maut, kemautlah. Yang ke pedang, pedanglah. Yang ke kelaparanlah. Dan yang ke ketawananlah.
Ini adalah kelihatannya suatu kemarahan, marah, tapi dalam kemarahan itu supaya lebih baik, supaya tersadar, terkhusus bangsa Israel, karena bangsa Israel itu dikenal dengan namanya yang tegak itu, supaya tersadar. Kelihatannya marah, tetapi sesungguhnya Tuhan itu pengasih dan pemurah. Kita tahu Bapak Ibu kita semua. Ini lebih kepada penggunaan hikmah, arah tujuan hidup dan bentukan Tuhan. Lebih kepada penggunaan hikmat atau arah tujuan hidup dan bentukan Tuhan, atau juga memahami maksud dan tujuan Tuhan yang sungguh tak terselami. Sungguh tak terselami. Firman Tuhan itu sungguh tak terselami kasihnya. Ada pernah dikisahkan begini Bapak Ibu kasih. Teman saya berpikir bahwa dia kena marah oleh Tuhan, tetapi kembali kepada tadi yang saya katakan, firman Tuhan itu tidak terselami. Ada saudara saya ketika mau menikah, dia punya dua paman. Paman pertama berbeda. Datanglah dia sungkem sujud minta restu kepada pamannya yang pertama ini. Tetapi paman pertama dan kedua berjauhan tinggalnya. Dan kebetulan faktor ekonomi membedakan paman pertama lebih baik ekonominya. Datanglah dia ke situ. Om, tante, tulang, opung, kira-kira begitulah panggilannya. Saya mau menikah, berikan 2 restu. Ya, saya restui kamu. Memang anggaplah saya satu dengan paman restu lagi karena berjauhan, karena di sana. Anggaplah bersamalah kami. Sekarang kamu hanya datang ke sini, tidak mungkinlah dia boleh datang ke sini. Ya, saya restui kamu. Direstui. Tunggu beberapa tahun, belum juga punya anak. Biasanya kan begitu Bapak Ibu kasih Tuhan, menjadi barometer dari sebuah keluarga. Sudah tidak rahasia umum lagi adalah anak ya dalam keluarga. Sekalipun bukan itu tujuan utama. Tujuan utama dari pernikahan karena firman Tuhan. Firman Tuhan yang menghendaki harus menikah. Tapi ketika dia tidak mendapatkan anak dalam perjalanan waktu, datanglah pamannya itu lagi. Mentang-mentang dia orang kaya, dia hanya boleh datang ke dia dengan sakit hati. Singkat cerita, dia punya duit dan terus berusaha berdua supaya dapat mendapatkan keturunan kira-kira. Singkat cerita, dia pulang ditemui pamannya itu. Setelah ditemui, minta 2 restu ke sana. Minta 2 restu ke sana, dimaafkan dan perbaikan semuanya baik-baik. Datang dari sana. Yakinlah kau mah, yakinlah kau nak, yakinlah kau beri cucu, apalah panggilannya pada saat itu. Pulang dari sini, kamu akan mendapatkan anak. Jadi ingatlah kisahnya Samuel. Ketika diberkati oleh Eli. Jadi langsung pulang dari situ. Ya puji Tuhan. Pulang dari situ dapatlah anak. Nah, kira-kira begitu. Pulang dari situ dia mendapat anak. Artinya Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ditanyalah sama temannya. Kok bisa bro? Iya, setelah saya diberkati paman saya satu lagi, saya dapat anak. Terus datang yang satu lagi, berbuat hal yang demikian. Wah, saya juga berbuat demikian. Dibuatlah, dilaksanakanlah seperti itu. Ditunggu-tunggu tidak ada hasilnya. Jadi maksudnya begini, rahasia Tuhan itu tidak bisa terselami. Itu bukanlah menjadi pelajaran. Tidak bagus, tidak pas. Karena urusan Tuhan memberkati, sekalipun kelihatannya hanya karena paman itu memberkati, itu tidak tahu, belum tentu. Itu urusan Tuhan. Kelihatannya Tuhan marah, yang kemau-lah, terserah kaulah.
Mau kemana kamu, mau menghabiskan duitmu, mau datang ke sana atau tidak, urusan kamu. Kegiatan begitu. Tetapi semua ada peran Tuhan dalam yang tidak terselama. Ada orang menyalahkan, dibikin menjadi pelajaran, menjadi acuan. Oh, ketika menikah harus begini, harus begitu. Oh, belum tentu. Banyak juga yang tidak pergi menghadap ke saudaranya ataupun sungkem kepada siapa, dapat juga. Dia tidak menjadi ukuran. Anggaplah yang satu itu kejadian begitu, ya begitulah itu. Jadi tidak bisa dibuat menjadi pelajaran. Karena firman Tuhan jelas mengatakan, hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita. Tetapi hal yang dinyatakan bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat. Kelihatannya Tuhan marah. Kok doa saya nggak dijawab? Kok saya begini? Oh, urusan Tuhan tidak bisa begitu. Sama halnya dalam Tuhan. Ketika Tuhan marah, pasti ada kebaikan di balik kemarahan itu. Ini terkesan marah. Dalam bahasa sehari-hari, kalau ketika kita menanam kacanglah yang ditanam, kira-kira begitu. Tanam ubi yang ditanam, tanam kebaikanlah yang dapat. Tidak bisa dipungkiri. Tetapi itu semuanya karena peran Tuhan, Bapak Ibu dikasih. Sama naiknya dan sama turunnya. Aku akan menetapkan atas mereka 4 hukuman, demikianlah firman Tuhan. Pedang untuk membunuh, anjing-anjing untuk menyeret-nyeret, burung-burung di udara, dan binatang-binatang di bumi untuk memakan dan menghabiskan. Bentuk ujian dari Tuhan mengenai kesabaran manusia, atau boleh dikatakan Tuhan menunjukkan kasihnya dalam bentuk kemarahan, seolah-olah kemarahan Tuhan. Pedang untuk membunuh. Perlu kita ingat Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tidak semua ditakdirkan Tuhan untuk mati terbunuh oleh pedang. Tidak semua. Tidak semua. Jadi dalam hal ini membunuh dalam bahasa aslinya haura bisa diartikan to slay, bukan sekedar to kill. Slay artinya bukan berarti sekedar membunuh, tetapi membantai, menghancurkan, membunuh tak terkendali. Ini menurut akar kata primitifnya memukul dengan maksud mematikan, membunuh dengan menghancurkan, membantai, mematikan tak terkendali atau hukuman mati. Ngeri Bapak Ibu sekalian. Pedang untuk membunuh. Bahkan ketika kita mengingat kisah Kaisar Nero yang membakar kota Roma, bahkan Adolf Hitler dengan segala pasukannya, pasukan Nazi, Adolf Hitler itu di masa-masa perang dunia kedua, Adolf Hitler berkuasa. Bahwa peristiwa perang dunia kedua yang terjadi sekitar tahun 1939 sampai dengan 1945, selama 6 tahun mengakibatkan jutaan orang mati. Kematian jutaan orang tentunya mengakibatkan perubahan tatanan sosial dan politik dunia, mengakibatkan tatanan dan sosial politik dunia. Dari banyaknya yang mati meninggal di zamannya Hitler, tahulah kita Hitler yang paling keji dengan Nazinya. Dan dari sinilah terjadi istilahnya namanya baby boomer atau booming, meledak. Terjadilah ledakan kelahiran manusia. Ledakan kelahiran untuk menggantikan orang yang mati akibat perang. Ledakan kelahiran untuk mengganti yang mati di perang. Jadi orang yang lahir pas ke perang dunia kedua disebut baby boomer.
yaitu sekitar tahun 46 sampai 64. Mungkin di antara kita belum ada yang lahir pada saat ini, atau mungkin sudah ada ya yang lahir sampai di tahun-tahun 64. Dan biasa disebutkan juga dengan istilah workaholic atau manusia pekerja. Lahirlah generasi workaholic. Sebenarnya istilah workaholic ada pada lintas generasi sebenarnya, bukan hanya di generasi boomer. Jadi pada saat itu ketika sudah banyak yang meninggal akibat perang itu, adalah kerinduan orang-orang untuk bagaimana memulihkan keadaan dunia ini supaya banyak lagi, supaya pulih lah kira-kira begitu. Terjadilah ledakan-ledakan kelahiran manusia pada saat itu yang namanya disebut baby boomer, yang lahir di antara tahun 1946 sampai 1964. Kalau yang lahir 60 ya mungkin dia termasuk baby boomer. Mungkin di antara kita nggak ada kali yang lahir tahun 60 di sini. Suryana kali. Iya, biasanya udah ini. Dan setelah itu lahirlah generasi terus berikutnya. Dan seterusnya lahirlah namanya generasi X, generasi Y, dan generasi Z. Generasi X yaitu yang lahir di antara tahun 60 sampai tahun 70, menghadapi banyak perubahan dengan munculnya teknologi yang cepat seperti komputer dan internet. Inilah namanya yang disebut manusia serba bisa. Termasuklah saya ada di zaman ini. Kalau zaman generasi Y nggak bisa ngangkat aqua itu. Generasi Y, generasi Z nggak bisa ngangkat aqua. Nggak bisa. Apalagi namanya generasi Z. Ngangkat beras satu karung nggak bisa. Kalau kita semua bisa. Megang listrik bisa. Semua bisa. Di generasi X ini, manusia serba bisa karena X sering dijadikan menjadi variabel dalam ilmu matematika, mewakili nilai yang tidak diketahui, dan ilmu pengetahuan mewakili variabel dalam eksperimen, dan teknologi berarti mewakili singkatan atau kode X-ray, X-Max, Xbox, Mr. X, dan lain-lain sebagainya. Bisa, pintar bisa, masak bisa, ngapain juga bisa, masak bisa, bawa mobil bisa, tiba-tiba komputer bisa. Generasi X. Tetapi kalau sudah masuk ke dalam generasi Y, inilah namanya generasi yes. Yes, ya, yoki, ya dah, ya mak, gitu lah generasi Y. Ini generasi Y itu. Ya mak, ya dah, yoki. Ketika masuk di dalam generasi Z, generasi cum, bukan termasuk anak muda semua di generasi cum. Generasi cum artinya zaman di mana serba diperhitungkan, dikalkulasi, mengakibatkan orang jadi malas bertemu, malas berteman, malas bergaul. Udah, video call aja deh. Udah, Zoom aja deh. Sampai pernah diceritakan begini Bapak Ibu semua. Tulang, ini Japri aja undangannya ya. Japri aja. Gak datang lagi menjumpai tulangnya. Dia mau menikah. Ini kembali ke kisah apa? Oh iya dah. Sama juga halnya ya nanti ya. Pas lagi di acara pestanya itu, video call aja, cuma aja diloskan ya, dikasih losnya katanya, kira-kira dimalas begitu. Memperhitungkan, kalkulasi. Nanti kalau saya misalnya kerugian saya berapa, yang saya dapat berapa. Ketika saya bertemu dengan si A, si B, si C, dan lain sebagainya, yang saya dapat apa? Dan yang saya berikan apa? Ini zaman kita sekarang ini mengerikan semuanya. Generasi Z, generasi cum, generasi Y, generasi yes, ya dah, emak. Makan, ya. Mandi, ya lah. Nah, itu umum Bapak Ibu
generasi Y. Ya. Anjing-anjing untuk menyeret-nyeret kelet atau kelet bahasa aslinya. Anjing secara harfiah atau secara literal bisa diartikan secara literal, bisa diartikan secara harfiah. Tetapi dalam hal ini diartikan secara figuratif atau kiasan, yang bisa juga bermaksud penghinaan, pengorbanan, atau bisa juga menjadi pelacur pemujaan laki-laki. Mel, bukan hanya sekedar men, bahkan mel, beda Bapak Ibu. Ada namanya men, ada mel. Kalau mel itu lebih mengarah kepada biologis, mengarah ke pemahaman biologis. Sekalipun orang itu kelihatan laki jantan, belum tentu mel bisa, tapi men bisa kelihatannya. Bagian kata menghina maskulin, ataupun ketika beliau terjadi di stroke baru, akar kata yang tidak terpakai bisa juga diartikan menyerang seperti anjing, atau dalam egoisme pelacur pemujaan laki-laki, dasar pemujaan laki-laki, anjing ya, dasar pemujaan pelacur laki-laki, anjing dalam kiasan. Egoisme penggunaan kata yang lebih halus atau lebih sopan, bisa kiasan atau figuratif. Burung-burung di udara untuk memakan voles, unggas. Kalau the deer hanya sekedar burung, tapi ketika masuk ke dalam voles, unggas yang segala bisa terbang, yang bersayap, segala yang bersayap bisa digolongkan ke unggas. Ayam, bebek, tidak semuanya bisa terbang. Kalau terbang karena nggak seperti burung lah. Makhluk terbang juga datang bersayap atau serangga. Binatang di bumi menghabiskan best bukan sekedar animal, tapi best gabungan dari semuanya, baik itu secara kolektif, hewan peliharaan dan hewan buas. Burung di udara, ada cerita di daerah Tibet, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ketika ada orang meninggal, mayatnya itu ditaruh dan nanti dimakan oleh burung-burung habis. Bahkan itu bisa dipotong-potong dulu, diumbar dulu. Nih makan kalian, nih habis dimakan sama burung-burung, bangkainya udah kelihatan. Bahkan kalau ada sisa-sisa tulang-tulang yang sedikit, kalau pas ditelan sama burung makan pakai itu, mungkin tulang-tulangnya ya di situ telan juga. Burung makan bangkai. Cerita di Tibet begitu. Dan itu merupakan adat tertinggi juga bagi orang Tibet. Burung pemakan bangkai. Ngeri Bapak Ibu setelah saat kejadian seperti ini terjadi, menjadi kutukan atas siapa? Cerita pemakan burung pemakan bangkai biasanya disebut dengan nama sky burial namanya, yang Tibet itu. Ngeri. Terus yang keempat, dengan demikian aku akan membuat mereka menjadi pengerian bagi segala kerjaan di bumi, oleh karena segala yang melakukan Manase dan Hizkia Raja Yehuda di Yerusalem. Kejahatan Manase terkait dengan lembah Ben Hinnom. Kejahatan Manase, banyak kejahatannya, mengorbankan anaknya sendiri. Bisa kebayang nggak Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan 55 tahun berkuasa? Pasti banyak yang terjadi. Jangankan 50 tahun, 10 tahun lagi berkuasa, sudah banyak yang terjadi. Apalagi 50 tahun. Dan diceritakan di dalam lembah Ben Hinnom ini,
banyak anak-anak, banyak manusia yang dikorbankan oleh Gereja Manase. Banyak dikorbankan untuk penyembahan pagan atau penyembahan dewa-dewa pada saat ini. Bukan cuma anaknya sendiri, tetapi yang lebih parahnya anaknya sendiri dipersembahkan untuk dewa pada saat ini. Kejahatan yang lebih besar yang diadakan oleh Raja Manase sehingga mendatangkan kutuk kepada Yesus. Sehingga kutuk itu terjadi kembali kepada yang pertama. Datanglah Musa dan Samuel. Tuhan, tolonglah orang ini, termasuklah kita jahat semua ini datang membela. Tetapi Tuhan berkatakan, tidak mampan lagi. Sekali Musa dan Samuel berdiri di sini, saya menolak. Kalau firman yang sudah saya katakan sudah menjadi kutuk atas kalian, terjadilah seperti itu. Ke pedang-pedanglah, yang ke maut-mautlah, ke kelaparanlah kalian. Dan inilah juga yang bisa menjadi membuat atas Tuhan kita Yesus Kristus. Dan itu sudah kita bacakan. Yesus lebih tinggi dari Musa yang diibah. Itulah yang diubahkan menjadi pengantara atas kita untuk menjadi penebus dosa kita. Tuhan Yesus Kristus yang sudah kita bacakan dari Ibrani pasal ini. Musa dan Samuel tidak mampu lagi, kira-kira begitu. Mau tidak mau Tuhan mendatangkan anak Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang menjadi pembela kita supaya kita terbebas dari kutuk dan dosa yang menghimpit atas kita Bapa yang dikasihi Tuhan. Sehingga ketika kembali kepada tema yang berkata demikian tadi, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Di Efesus 5 ayat 17 dikatakan di sini surat Paulus, janganlah kamu Ibrani Efesus, ya surat Paulus kepada Efesus pasal 5 ayat 17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah kamu mengerti kehendak Tuhan. Mengerti kehendak Tuhan supaya kita terlepas dari kutuk dan dosa, supaya kita jangan terlalu terikat dengan hal dunia ini dan tetap mengaku Yesus Tuhan dan Raja kita menjadi pembela kita. Karena dikatakan di firman-Nya, Musa dan Samuel tidak mampan lagi. Yang menjadi harapan kita yang dibuatkan di sini, bagian dari dibuat firman Tuhan juga, Yesus Tuhan kita, itulah menjadi satu-satunya perantara kita untuk menghapuskan kutuk dan dosa yang terjadi. Sehingga apapun yang terjadi, sudah kita percaya kepada Tuhan, mengikut jalannya Tuhan, melakukan apa yang dikehendaki Tuhan kita Yesus Kristus, dan kita berjuang untuk hidup berkenan di hadapan Demikianlah firman Tuhan Bapak Ibu Saudara dan Tuhan atas kita. Kalaupun Musa tidak bisa lagi untuk membela kita, ada satu yang terakhir, telah Tuhan kita Yesus Kristus yang menjadi pembela kita atas segala dosa kesalahan kita, sehingga kita boleh terputus dari dosa dan kutuk, dan kita boleh merdeka dalam Tuhan. Demikianlah firman Tuhan atas kita pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Kita berdoa. Terpujilah kepada Tuhan yang telah menganugerahkan anak Tuhan kami Yesus Kristus menjadi penebusan atas kami. Karena Dia satu-satunya yang kami andalkan dalam kehidupan kami, yang menjadi pengantara kami dengan Tuhan, dan untuk kami boleh menikmati kasih-kasih kehidupan Tuhan, karena kami percaya anugerah dari Tuhan melalui anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapak buat firman-Mu, dan kiranya Tuhan meneruskan di dalam hati kami. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin.